Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Frida dan sistem orang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dualisme gelombang partikel. Nah, pada materi dualisme gelombang partikel ini kita akan membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan dualisme gelombang partikel ini. Nah, adapun beberapa teori yang akan kita bahas yaitu radiasi benda hitam, kemudian efek fotolistrik, kemudian efek Compton, dilanjut dengan produksi pasangan, kemudian de Broglie, kemudian ketidakpastian Heisenberg, kemudian ada difraksi elektron, dilanjut mikroskop elektron, dan yang terakhir persamaan Schrödinger. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi perhitungan dan teori berada pada suhu konstan dan seragam. Radiasi ini memiliki spektrum dan intensitas spesifik yang bergantung hanya benda temperatur benda. Istilah benda hitam pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Kirchhoff. Gustav Kirchhoff ini, atau dengan nama lengkap Gustav Robert Kirchhoff ini, adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Dia memperkenalkan ini pada tahun 1860. Radiasi benda hitam disebut juga radiasi sempurna atau radiasi temperatur atau juga radiasi termal. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan yang terdapat pada radiasi benda hitam. Yang pertama, mengenai hukum Planck tentang radiasi benda hitam. Hukum Planck menyatakan bahwa radiasi spektal sama dengan 2 dikali konstanta Planck dikali frekuensi radiasi elektromagnetik pangkat 3 per kecepatan cahaya dalam ruang hampa pangkat 2 dikali 1 per E pangkat konstanta Planck dikali frekuensi radiasi elektromagnetik per konstanta Boltzmann kali temperatur absolut benda dikurang 1, di mana radiasi spektal tadi merupakan daya atau energi persatuan waktu yang diradiasikan persatuan area permukaan yang melepas pada arah normal persatuan solid angle persatuan frekuensi oleh benda hitam pada temperatur T. Kemudian, menurut hukum perpindahan Wien, panjang gelombang saat intensitas persatuan panjang gelombang dari radiasi yang dihasilkan benda hitam ketika maksimum sama dengan konstanta perpindahan Wien per temperatur absolut benda. Nah, kemudian kita akan membahas efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini sendiri merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan, itu biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraviolet yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama untuk efek fotolistrik ini adalah efek Hertz. Sekarang ini tidak digunakan lagi. Hertz
atau dengan nama panjang Heinrich Rudolf Hertz, yang merupakan fisikawan Jerman yang menemukan pengiriman energi listrik dari dua titik tanpa kabel. Dia mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektrode diterangi dengan sinar ultraviolet, menciptakan bunga api listrik lebih mudah. Energi kinetik maksimum atau Kmax dari elektron yang terlepas dirumuskan dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton dikurangi fungsi kerja, di mana fungsi kerja merupakan konstanta Planck dikali frekuensi ambang logam. Berikutnya, efek Compton. Ini merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek foton ini diungkapkan oleh ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 melalui eksperimennya. Persamaan Einstein pada efek Compton ini, energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Maka energi sama dengan massa dikali 2 kali kecepatan cahaya. Dan didapatkan energi sama dengan T kali C. Untuk energi foton Planck, energi sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi gelombang elektromagnetik. Maka momentum fotonnya sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi gelombang elektromagnetik, dan didapat hasil akhir momentum foton sama dengan konstanta Planck per panjang gelombang foton. Yang berikutnya, produksi pasangan. Ini merupakan salah satu efek interaksi suatu penyiraran pada suatu benda atau materi. Berikutnya, de Broglie. Ini merupakan panjang gelombang terkait dengan partikel besar atau sebuah partikel dengan massa sebagai lawan dari partikel tak bermassa dan hubungannya dengan momentum melalui konstanta Planck yang dirumuskan dengan panjang gelombang sama dengan konstanta Planck per momentum foton sama dengan konstanta Planck dikali massa dikali frekuensi radiasi elektromagnetik. Berikutnya, ketidakpastian Heisenberg. Ini memiliki sebuah prinsip yang merupakan salah satu dari berbagai ketidaksetaraan matematis yang menyatakan batas mendasar untuk akurasi dengan nilai pasangan kuantitas fisik partikel tertentu seperti posisi, momentum, dapat diprediksikan dari kondisi awal yang dapat dirumuskan dengan standar deviasi dari posisi dikali standar deviasi dari momentum lebih besar sama dengan H bar per 2, di mana H bar ini merupakan konstanta Planck tereduksi dengan rumus H per 2V. Kemudian difraksi elektron. Ini mengacu pada sifat gelombang elektron, namun dari sudut pandang teknis atau praktis, ini dapat dianggap sebagai teknik yang digunakan untuk mempelajari materi dengan menembakkan elektron pada sampel dan mengamati pola interferensi yang dihasilkan. Difraksi elektron ini paling sering digunakan dalam fisika dan kimia keadaan padat untuk mempelajari struktur kristal padatan. Untuk intensitas sinar terdifraksi, dapat kita lihat sendiri persamaan dari intensitas berkas terdifraksi. Di situ terdapat fungsi gelombang dari berkas terdifraksi dan faktor struktur, di mana G merupakan vektor hamburan sinar terdifraksi, kemudian ada
posisi atom I dalam sel satuan dan kekuatan hamburan atom, yang juga disebut faktor bentuk atom. Jumlahnya melebihi semua atom dalam sel satuan. Untuk panjang gelombang elektron yang diberikan oleh persamaan de Broglie itu lambda sama dengan konstanta Planck per momentum relativistik elektron. Hingga dapat kita lihat panjang gelombang yang dimodifikasi menjadi persamaan di bawah ini. Suku pertama dalam ekspresi akhir ini sebagai ekspresi non-relativistik yang diturunkan di atas, dan suku terakhir adalah faktor koreksi relativistik. Kemudian ada mikroskop elektron yang merupakan sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan agar gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Dan yang terakhir, persamaan Schrödinger. Ini merupakan persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika, di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Persamaan ini diajukan oleh fisikawan Erwin Schrödinger pada tahun 1925 dan mempublikasikannya pada tahun 1920. Dengan menggunakan notasi braket Dirac, definisi persamaan Schrödinger merupakan Hamiltonian kali waktu fungsi gelombang sama dengan bilangan imajiner kabar dikali turunan parsial terhadap T fungsi gelombang. Terdapat beberapa persamaan pada persamaan Schrödinger ini, yaitu persamaan tergantung waktu. Ini dalam bentuk umum. Kemudian ada persamaan Schrödinger tergantung waktu dalam basis posisi. Ini partikel non-relativistik tunggal. Kemudian berikutnya ada persamaan tak gantung waktu dalam bentuk umum. Dan yang terakhir ada persamaan Schrödinger tak tergantung waktu. Ini partikel tunggal non-relativistik.